Kita lanjutkan perbincangan kami, Mbak Iva. Kita sama-sama tadi sudah melihat profil dari Dwi Hartono. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar karena seorang motivator terlibat dalam kasus ini. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau di kriminologi disebut dengan pseudomoralisme. Jadi moral yang nampak baik, dari ini secara individu ya, individu yang nampak baik, bermoral baik, bernilai-nilai baik, biasanya orangnya soleh gitu ya, tetapi dia bisa melakukan kejahatan dan itu biasanya dipakai untuk menutup dirinya. Dan dalam kejahatan pula, dalam kriminologi pula disebut dengan simulakra, yaitu citra diri yang diwujudkan, ditampilkan untuk menutup kondisi diri yang sebenarnya. Nah ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang terkenal gitu ya, pejabat dan lain-lain, sehingga ketika dia melakukan kejahatan orang tidak akan mudah untuk percaya. Bahkan masyarakat akan menilai gini, nggak mungkin dia melakukan itu karena dia dermawan. Kan kita tahu kan dia dermawan sekali. Nah dari kondisi-kondisi seperti ini, dari kepercayaan masyarakat yang tinggi, biasanya menurunkan persepsi bahwa dia itu orang jahat. Jadi dari 10 jadi turun menjadi 6 karena perilaku baiknya itu sudah diterima manfaatnya oleh masyarakat. Nah ini yang justru berbahaya. Jadi kalau orang jahat, tampilannya jahat, wajahnya buruk, itu kita sudah ada warning langsung ya secara kasat mata. Tetapi orang-orang yang demikian yang seharusnya kita ada warning khusus terhadap diri kita. Ya, peranan dari Dwi Hartono ini, Bu Sri, merupakan aktor intelektual. Apakah aktor intelektual ini bisa diartikan bahwa dialah aktor utamanya ataukah bersamaan dengan pihak-pihak lainnya? Kita jangan buru-buru dulu sebelum polisi merilis. Jadi kita jangan terbawa oleh arus opini yang berkembang berdasarkan pendapat orang per orang, tetapi kita tunggu, kita bersabar sejauh mana peran dia. Apakah dia benar ada di atas top playernya ataukah ada di middle. Bisa jadi karena ini 15 orang belum diumumkan secara jernih secara utuh oleh pihak kepolisian. Nah kembali ke Dwi Hartono tadi, fenomena seperti inilah yang menggugurkan teori Lombroso. Dulu wajah itu seolah-olah menjadi bisa kita ramalkan ini punya perilaku yang buruk. Sekarang gugur ilmu itu karena ada fenomena ini. Bagaimana seseorang membangun persepsi dirinya di hadapan orang lain, personal branding dia yang sempurna sehingga menumbuhkan value-value yang memunculkan penghargaan atas dirinya termasuk terhadap orang yang menilai. Nah, inilah yang akhir-akhir ini banyak penyakit-penyakit yang dalam tanda kutip nggak nyangka ya, nggak nyangka ya. NPD, psikopat, itu semua orang yang di lingkungan, bukan lingkungan link dalam, link layer kedua pun mengatakan dia baik. Begitu jagonya, tapi begitu pada layer pertama hubungan emosional mereka, baru tuh. Sehingga acap kali korbannya itu tidak dipercaya oleh publik. Kamu aja yang aneh, kamu aja. Jadi ini juga kejadian ini memberikan informasi kepada kita, kepada semua orang tua bahwa penampilan-penampilan yang dalam tanda kutip over dari kenormalan wajib diwaspadai, wajib dikritisi. Dan tidak hanya dari Dwi Hartono, ada 15 orang. Apakah dari Mbak Iva sendiri melihatnya dengan adanya belasan orang yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, mungkinkah ini memang satu orang yang merupakan korban bermasalah dengan belasan orang, artinya urusan pribadi? Kembali lagi kita tidak boleh mendahului pihak kepolisian, tapi bagaimanapun juga kalau kita melihat perannya dan bagaimana cara mereka melakukan kejahatan gitu ya dengan memukul sedemikian rupa, nampaknya ada kondisi-kondisi emosional yang mereka pengen tunjukkan gitu. Apakah ketika menemui korban itu pelaku ingin meminta tanda tangan tertentu agar proses kreditnya itu disetujui atau bagaimana, tapi si korban tidak memberikan gitu ya. Artinya kan tetap ada hubungan di antara mereka gitu. Tapi hubungan di layer mana itu sampai sekarang kita belum mengetahui. Iya, tentu kita tunggu nanti perkembangan dari pihak kepolisian juga untuk hal itu. Dan sementara itu yang juga menjadi pertanyaan Ibu Sri, bahwa tidak hanya dari tadi 15 orang itu, Dwi Hartono ini juga menjadi salah satu yang
paling banyak disoroti karena tadi adanya kaget dari masyarakat dengan orang yang menjadi motivator dan juga itu. Apakah tidak ada kekhawatiran dari pelaku ini sendiri karena sudah banyak yang mengenal terhadap pelaku, namanya mungkin terseret dalam kasus yang begitu keji seperti ini? Nggak usah khawatir soal itu. Kalau konstruksi persoalan hukum tergantung perbuatannya. Kalau perbuatannya itu tidak didukung alat bukti, tidak bisa apa-apa juga. Jadi apapun persepsi publik itu hal yang terpisah dengan fakta yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian akan menggelar hasil penyidikannya itu di meja hijau. Iya. Nah, maka reputasi kepolisian lah yang akan terancam kalau kita mengikuti arus. Jadi nggak usah khawatir itu. Kalau penyidik kita siap tidak populer, siap untuk dibenci, saat itu fokus ungkap, oh ini perannya ini didukung bukti, ini kaitannya dengan ini, begini. Jadi itu semua terdukung oleh fakta sehingga membuat satu konstruksi utuh. Ketika dari 15 ada yang out umpamanya karena tidak terlibat sama sekali, ya memang karena memang tidak ada fakta yang menunjukkan dia terlibat gitu. Sampai dengan sini masih ada fakta-fakta yang masih terus diselidiki, terutama juga yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dari saksi-saksi ini. Apakah ini juga menjadi peranan penting untuk mengungkap bagaimana yang menjadi peranan dari Dwi Hartono ini? Karena kita ketahui bahwa usahanya juga banyak, bisa dibilang rumahnya pun juga mewah dan bisnisnya pun banyak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Oke, baik. Kalau kita melihat ya Mbak ya, tadi pertanyaan sebelumnya itu sebetulnya saya belum beres menyampaikan. Bahwa sebetulnya dari ke-15 orang ini apakah memang terlibat? Nah, kalau kita dugaan motif itu kan bisa dugaan finansial. Kemudian ada dugaan personal atau dendam. Lalu simbol-simbol tertentu gitu ya. Atau karena ada permasalahan lain yang kita nggak tahu oleh siapa. Nah, kita yang mencari fakta tadi adalah sebetulnya dari 15 orang ini yang ada hubungan dengan korban ini siapa. Dan hubungannya hubungan apa. Kalau ini dalam kondisi korban ini adalah seorang profesional di sebuah bank, berarti apakah dia punya dari 15 orang ini apakah punya sangkutan dengan bank atau ada urusan dengan bank. Nah, inilah yang membuat dari 15 orang ini bisa kita tentukan apakah benar-benar ada hubungan langsung atau memang mereka hanya bayaran gitu. Tapi terkait dengan bisnisnya yang banyak, kan kita nggak tahu dia dapatnya dari mana gitu ya. Karena dia kalau lihat dari berita yang beredar, dia juga mengajukan kredit yang cukup banyak dan itu mungkin dipakai untuk menggunakan usahanya. Kembali lagi secara personal, apakah memang dia itu orang yang beneran jahat atau dia itu orang-orang dalam simulakra atau pseudo moralisme tadi itu. Tapi kan faktanya para pelaku ini menculik dan juga sempat membuang hingga ada unsur pembunuhan di situ. Apakah memang ada unsur dendam di dalam ke-15 orang yang saat ini ditangkap? Bisa jadi motifnya itu bukan motif tunggal, tapi dua motif. Finansial dan dendam. Artinya ketika finansial adalah sesuatu secara profesional tidak dikabulkan atau tidak di-approve, lalu dia sakit hati. Nah, sakit hati inilah yang membuat ada dua motif ini yang mendasari pelaku melakukan hal ini. Ditambah lagi dengan melakukan dengan banyak orang, itu sebetulnya apa motifnya, kenapa sampai melibatkan banyak orang gitu untuk melumpuhkan satu orang. Ini kan yang sampai saat ini masih menjadi misteri untuk kita. Masih menjadi misteri dan juga tanda tanya besar. Ibu Sri, dari 15 orang tersebut yang saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, dibutuhkan berapa lama waktu untuk kemudian mengungkap kasus ini ataupun malah justru ada orang-orang lainnya yang terlibat yang ditahan oleh pihak kepolisian? Kalau dari persoalan waktu, kasus pembunuhan cukup banyak waktunya. Penyidik memiliki waktu pertama 20 hari, bisa diperpanjang 2 kali 20 hari. Nah, pada saat nanti tahap di kejaksaan juga masih bisa digunakan oleh penyidik. Jadi nggak usah khawatir masalah waktu. Nah, kita ikuti saja. Yang perlu kita kawal adalah dari kasus ini sebenarnya kalau kita, ini sudah terjadi. Tapi dari paradigma positif, kita bisa mengambil hikmahnya. Hikmahnya barangkali ini menjadi penelitian baru bagaimana organisasi kejahatan itu tidak bisa dikatakan seorganisir itu.
Nah ini barangkali ini ada rumusan ulang nih, kriteria organized crime itu ini secara terus di sisi yang lain adalah dari aspek relasi sosial, bagaimana orang-orang yang menampilkan diri demikian luar biasa ternyata berbanding terbalik dengan perbuatannya. Yang ketiga ada hikmahnya lagi adalah perbankan. Kalau benar berkorelasi dengan profesinya si korban, nah perbankan juga harus membangun sistem nih, membangun sistem bagaimana untuk pengamanan para karyawan-karyawannya yang seperti ini. Bagaimana bisa bocor keluar bahwa saya yang bertugas meng-approve, itu sebenarnya nggak boleh dong. Harusnya tetap perbankan itu sebuah lembaga yang tidak mengizinkan. Hal-hal seperti ini kan akhirnya membuat kita transparansi tetapi tidak telanjang. Kalau ini kan, nah ini memperbaiki sistem, paling tidak ada 3 hikmah yang saya lihat. Nah berikanlah waktu kepada kepolisian, kita apresiasi, saya juga apresiasi dengan teman-teman media, ungkap motifnya ini yang menarik. Karena motifnya ini akhirnya akan bermanfaat banyak. Iya, tentunya kita juga tunggu dan juga kita terus apresiasi pihak kepolisian. Kita tunggu bagaimana motif dan juga modus serta tersangka yang akan diungkapkan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Ibu Sri, terima kasih Bumpa waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, kami masih akan kembali. Pemirsa, KPK mengungkap adanya sosok yang disebut sebagai sultan dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 yang turut menjerat mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer, yang akan kami hadirkan dialognya bersama rekan saya Tiara Harahap sesaat lagi.